Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini walaupun terasa dingin, tapi setelah masuk nggak dingin banget. Dinginnya pas di jalan tadi. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita. Malam hari ini kita sampai pada hikmah yang keenam dari hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nanti yang hikmah keenam ini tentang ijabah doa. Banyak orang yang sudah berdoa, bahkan mungkin bertahun-tahun gitu, doanya merasa belum dikabulkan. Ada orang bahkan yang tidak pernah berdoa, tapi dia ada alasannya mengapa dia tidak berdoa. Ada seorang yang namanya Ibnu Abdillah bin Munazil. Itu tidak pernah berdoa selama 50 tahun dan tidak mau didoakan. Tidak berdoa dan tidak mau didoakan selama 50 tahun. Itu nggih enten alasan. Masing-masing alasannya. Tapi hikmah yang keenam ini coba kita pelajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Syekh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau berkata, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Layakun, janganlah ta'akhuru amadil ata, keterlambatan datangnya pemberian, ma'al ilhahi, beserta ngujengi bahasa Jawa, beserta kesungguhanmu fit doa, di dalam doa, mujiban, menyebabkan liyaksika, keputusanmu. Jadi jangan sampai karena sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoanya ngangge lambaran poso Senin Kemis, ngangge lambaran poso Daud. Kan ada orang-orang yang kalau menyuwun atau berdoa kepada Allah ini ku dilambari niku enten poso, lalu kemudian juga sedekah, ada juga yang sholat malam gitu, atau riyadhah yang lain-lain. Niku dilambari ngoten niku kalau berdoa. Nah, yang namanya sungguh-sungguh niku Bapak Ibu, saudara-saudari, satu, menyempatkan waktu, sering memikirkannya, berkorban harta, bahkan yang paling dahsyat niku berkorban nyawa. Niku orang sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh di dalam bahasa Arab niku jihad. Jihad niku nggih sampai mikirnya tentang itu terus, waktunya disempatkan gitu. Nah, yang menarik niku kan sering kita ini berkata begini, kamu sungguh-sungguh enggak beribadah kepada Allah? Iya, sungguh-sungguh. Nah, tetapi berkorban waktu saja umpamanya mboten purun, tidak mau, itu kan berarti kesungguhannya kurang. Yang ini yang dikisahkan adalah
Yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seseorang itu walaupun sudah bersungguh-sungguh, kok yang disuwun atau yang diminta kepada Allah belum datang-datang, maka janganlah itu menjadi penyebab putus asa. Ada orang-orang yang sampai bertahun-tahun tidak punya anak. Dungane napa nggih mboten donga mboten mesti ndonga niku. Ya Allah, anugerahi kami anak. Tapi sampai bertahun-tahun, bahkan sampai kadang sampai meninggal juga tidak punya anak. Fahuwa domina lakal ijabah. Nanti alasan-alasannya akan kita sampaikan di belakang sesuai dengan urutannya. Fahuwa dan Allah domina lakal ijabah, menanggung untukmu ijabah. Allah sudah menanggung bahwa doamu itu terkabul. Fima di dalam keadaan yakhtaru yang Allah memilih keadaan itu laka untukmu. Allah menjamin terkabulnya doa untukmu dengan keadaan pilihan Allah. La fima takhtaru li nafsika, bukan dalam keadaan yang engkau memilih untuk dirimu. Ya Allah, berikan saya anak tahun depan. Itu ukara tahun depan atau perkataan tahun depan itu sesungguhnya adalah pilihan kita. Kalau yang muda-muda, ya Allah berilah jodoh tahun depan. Oh, amin. Oke, nanti dicari nggih ibu-ibu sinten sing amine paling banter niku wau. Sekali lagi fima yakhtaruhu laka, sesuai dengan pilihan Allah, keadaan dan waktu. Wa fil waktu dan di dalam waktu alladzi yuridu yang mana Allah kehendaki, la fil waktu tidak di dalam waktu alladzi turid yang engkau kehendaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bercerita di sini minggu kemarin, Korun niku kan orang yang taat awalnya nggih. Masih ingat nggih? Korun itu awalnya taat bahkan dijuluki sebagai al-musawwir. Seorang yang membaca kitab Tauratnya niku sae. Nah, kemudian nggak kuat karena kemiskinannya minta doa kepada Nabi Musa, doanya dikabulkan jadi bisnismen. Berhasil semuanya tapi mboten kuat. Dan ketidakkuatan Korun itu dibuktikan waktu Nabi Musa mengutus sahabatnya untuk mengambil zakat, tidak bayar. Tidak mau membayar, akhirnya gak kuat lah. Sebetulnya niku kan kasih sayang Allah nggih Bapak Ibu. Orang niku kalau nanti tidak kuat kaya, nuwun sewu nggih. Tapi selamat akhirat kan luwih apik nggih Bapak Ibu. Luwih apik mali kan sugih. Kaya Nabi Sulaiman, karepe wong niku ngoten niku. Nabi 25 niku yang kaya Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Yang ketiga King of Daud, Nabi Daud. Rasulullah niku kaya, pasti banyak orang bilang begitu. Tapi Rasulullah niku mboten enten warisane Bapak Ibu. Warisannya adalah ya agama ini. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Ini hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau ditanya ngeten, Allah dengan kita niku lebih tahu terhadap diri kita, lebih tahu Allah. Jawabannya ngoten toh. Lebih tahu mana Anda terhadap diri Anda sendiri dengan Allah terhadap Anda. Lebih tahu Allah. Apalagi kalau ditanya, lebih bijaksana Anda atau apa? Allah.
Berarti kan kita tinggal menerima tugas kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan seikhlas-ikhlasnya dan bukan menuruti nafsu kita. Bukan menuruti nafsu, ya Allah pengen sugih, nek sugih aku tak nglelengi koncoku. Wis suwe aku. Nah, niku kan mboten kantuk. Nah, sudah tugas kita doa dengan sungguh-sungguh, Allah yang akan memilih kapan itu dikabulkan, dalam bentuk seperti apa. Bahkan sampai-sampai para ulama berpendapat begini, siapa yang sungguh-sungguh berdoa dan kalau di dunia ini merasa belum dikabulkan, nanti di akhirat pasti akan mendapatkan balasannya, balasan baik. Oke, niki dari Syekh Ibnu Athaillah niki ke lanjutannya. Saya teringat bahwa itu di Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan bahwa sebagian hamba-hambaku kalau diberi kekayaan itu akan berubah menjadi durhaka. Di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran itu cetha sekali. Nah, cuma saya mboten hafal ya, nanti dicari. Ada hamba-hambaku, sebagian hambaku yang kalau dibuka pintu kekayaan dia akan menjadi durhaka. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa ada manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang kalau dibuat miskin niku lebih sergep ngibadahi daripada dibuat kaya. Tapi ada juga hamba Allah yang lebih sergep ibadah kalau dibuat kaya. Itu enten hadisnya. Lalu itu hadis. Lalu ada lagi hadis tentang bahwasannya seseorang itu masih tentang rezeki. Orang itu sulit untuk diberi kaya karena sebagai hukuman. Sering-sering itu karena radewani kali orang tuanya. Nah, imbalan dari hukuman itu atau hukuman karena berani orang tua itu, karena Allah berkehendak mengampuninya, maka dia diberikan kesulitan diantaranya seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, niki penjelasan dari Syekh Asy-Syarqawi ini. La yakun ta'akhuru amati, la yakun ta'akhuru amati. Janganlah keterlambatan zaman, zaman. Janganlah keterlambatan zamanil atoi, zaman terkabulnya doa atau zaman di mana engkau teranugerahi. Bita akhurima, dengan mundurnya mayakou yang terjadi fihi di dalam zaman tersebut. Ma'a ilhahi fid doa, padahal engkau sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Bizawali ausofi basyariyatika, dengan hilangnya sifat-sifat kemanusiaanmu, hilangnya sifat basyariyah, bukan sifat insania. Sifat basyariyah niku merujuk pada sifat-sifat yang terkait dengan fisik. Kalau sering dikatakan manusia niku kan wangun kalau lupa. Bahasa Arabnya niku kan al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sebutannya al-insan, sanes bashar. Ada juga di dalam satu surat disebutkan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia,
Apakah yang menggodamu sehingga engkau mendurhakai Tuhanmu yang Maha Pemurah? Sebutannya insan. Nah, basyar di sini disebut basyar itu sifat yang terkait dengan fisik. Tuntutan fisik niku puas perutnya, puas syahwatnya. Warof il hijabi dan hilangnya hijab angka darimu, wa wusulika dan wusulmu bila maulaka kepada Tuhan. Mujiban itu menjadi penyebab liyaksika keputusasaan min ijabatid doa dari terijabahnya doa. Ya, Bapak Ibu, ini saya jelaskan balik ke sini yang agak panjang. Nah, ini kesungguhan berdoa diantaranya adalah dengan menghilangkan atau meminimalkan sifat kemanusiaan yang berhubungan dengan kepuasan nafsu. Tadi saya sebut puasa, saya sebut sholat. Itu adalah kita meminimalkan sifat-sifat kemanusiaan dalam rangka menaikkan sifat-sifat kemalaikatan ya. Malaikat kan sujud terus, ibadah terus lah itu. Nah, kita itu kan ingin mendekat kepada Allah, maka mendekat kepada Allah agar doa itu terkabul, maka kita melakukan hal-hal seperti itu. Bahwa dhamina lakal ijabah. Allah sudah menanggung terkabulnya doa yang engkau lantunkan. Binahwi qaulihi sebagaimana di dalam satu firman Allah, ud'uni astajib lakum. Quran surat Al-Mu'min atau surat yang ke-40 ayat 60. Surat Al-Mu'min itu sebagian Al-Quran menyebutnya surat Al-Ghafir. Sebagian cetakan itu disebut Al-Ghafir. Nah, ini Al-Mu'min. Sanes Al-Mu'minun karena di Al-Quran juga ada surat Al-Mu'min. Kadang-kadang ada pertanyaan. Saya sudah berdoa siang malam tetapi kok saya belum dikabulkan. Selain alasan-alasan yang saya sampaikan tadi, itu adalah ada alasan yang lain sebetulnya Bapak Ibu. Alasan yang lain itu adalah di ayat ini disebutkan, ud'u berdoalah kalian ni kepadaku. Kita itu sudah pantas disebut kalian belum? Masuk dalam jamaah berdoalah kalian. Kita itu sudah pantas ya? Karena ada orang-orang yang tidak pantas disebut masuk ke dalam yang disebut ud'uni astajib lakum. Siapakah seseorang yang tidak patut disebut menjadi bagian ud'uni astajib lakum? Itu bisa kita lihat di antaranya dari ayat ini sendiri Bapak. Ayat 60 surat Al-Mu'min. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang-orang yang tidak patut disebut bagian dari kalian di ayat ini adalah orang-orang yang sombong dan menolak untuk menyembah Allah. Nah, maka kok doanya gak kabul-kabul? Nah, mungkin ada kesombongan di antaranya. Di dalam satu penjelasan di dalam kitab Al-Hikam, seseorang yang berhak menerima anugerah Allah itu ada 8. Ditafsirkan dari 8 kelompok penerima zakat.
atau 8 asnaf. Kalau orang ingin doanya dikabulkan, bersikaplah fakir di depan Allah. Bersikaplah miskin di depan Allah. Bersikaplah amil di depan Allah. Kok amil, Pak? Amil itu adalah orang yang sibuk mengurusi agama Allah. Lalu orang yang hutang, ya berkorban untuk di jalan Allah. Dan seterusnya nggih, enten fisabilillah, apalagi fisabilillah berarti berjalan di jalan Allah. Jadi niku tafsirnya antik, tapi saya pernah baca tafsir itu disebut namanya tafsir sufi. Saya kitabnya lupa, sayang kitabnya saya lupa nama kitabnya. Tapi menafsirkan itu bisa ditafsiri seperti ini loh, kalau perspektif yang lain. Jadi kalau ingin dapat anugerah Allah, bersikaplah sebagaimana orang yang berhak menerima zakat. Iki fima yakhtaru, di dalam keadaan Allah yang memilih laka untukmu. La fima takhtaruhu, tidak dalam keadaan yang engkau pilih linafsika untuk dirimu fil waktu, dalam waktu alladzi yurid, yang Allah berkehendak, la fil waqtil ladzi turid, tidak dalam waktu yang engkau inginkan. Faqad isyakunu, Bapak Ibu niki titik lalu dilanjut kalimat penjelasan yang lain. Waqad yakunul hijab, terkadang ada hijab di dalam diri kita, atau alal murid kalau di sini ada hijab di seorang yang berkehendak menuju Allah atau taqarrub ilallah, itu khairan lahu, lebih baik untuknya. Jadi seseorang itu terhijab itu kadang lebih baik bagi seorang murid. Kenapa? Liyajtahida, agar dia sungguh-sungguh fil a'mali di dalam beramal. Wa yadumu khaufuhu, dan takutnya itu menjadi langgeng, abadi atau lama, min maulahu, terhadap Allah. Jadi pertanyaannya gini, saya itu sudah sergap puasa, saya sergap sholat, kok perasaan ora koyok sing disebut wong-wong kedadi wali ini Gusti Allah nih kok. Ibaratnya ngoten. Buktine napa? Nah, kalau ada orang menyebut hati tenang, hati saya niku nggih belum terlalu tenang, masih sering resah dan gelisah. Kan salah satu syaratnya wali ini Gusti Allah niku kan la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak takut dan tidak sedih. Kalau masih banyak sedih, wong nonton film sinetron mau sedine niku sampai sudah pergi dari depan TV niku sedih gara-gara sinetron. Sak bal-balan kalah niku digawa sampai teng pundi-pundi sedih. Berangkat kerja sedih napa? Bal-balan kalah Indonesia. Kan niku kan berarti hatinya ini ku tidak lurus, tidak sibuk dengan Allah, sibuk dengan bal-balan, sibuk dengan sinetron. Nah, enten malih. Niki sering dialami orang. Sepeda motor anyar kebaret titik mawon. Kadang-kadang nesune niku sepi. Sedine sepi. Ah, kok kula cerita ngoten kula nggih pernah ngoten niku. Ya Allah dilus-lus. Nah, ya pancen dudu waline Gusti Allah jadi ngoten niku. Jadi salah satu dua nggih tanda niku mboten wedian, mboten sedian. Tidak mudah sedih, tidak mudah takut. Nah, kok apa yang dinamakan tanda-tanda walinya Allah itu kok tidak ada di dalam diri saya? Berarti saya ini masih terhijab.
Hijab niku nggih kaya kerudung jilbab niku. Hijab niku tutup, artinya belum sampai takarubnya kepada Allah niku tidak semakin dekat. Oke, berarti kalau dijelaskan lebih mudah dipahami lagi, sholatnya niku khusyuke angel. Sing kita pertama dulu kan bahas tentang ihsan, ingat nggih? Itu hubungannya ihsan, takarrub, lalu kemudian khusyuk, lalu waline Gusti Allah, hati tenang niku jane niku sepaket Bapak. Sepaket ini dekat. Oke, kalau orang takarrub itu nanti jadi, kalau Allah berkehendak diangkat jadi walinya, kalau jadi wali nggih khusyuk niku nggih tidak takut, tidak sedih dan yang lain-lain. Itu satu paket. Nah, kok itu belum hadir dalam diri kita, itu berarti diri kita masih terhijab. Terhijab. Nah, di sini disebutkan orang terhijab niku kadang lebih baik karena apa? Karena merasa terhijab masih sregep tenane niku lho. Salate nggih tenan. Belajare nggih tenan. Posone nggih tenan. Nggih. Kabeh niku tenan karena apa? Berharap agar Allah menerima ibadahnya. Karena apa Bapak Ibu? Orang-orang yang sedang berusaha ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah niku lakini syaitonu rubbama atalahu. Karena setan niku sering menggoda orang-orang yang takarub kepada Allah, dia rubbama ata, terkadang datang kepada murid yang takarub kepada Allah, waqala, dan setan itu berkata lahu kepadanya, lau kunta min ahlil iradah, kalau engkau adalah salah seorang dari, termasuk bagian dari ahli iradah. Ahli iradah niku nggih termasuk nek kerentek terkabul niku Bapak Ibu. Kerentek terkabul. Nek kita niku mboten kerentek wis diewangi napa pun mboten terkabul nggih. Ada orang-orang yang kerentek niku terkabul, di antaranya nggih kekasih-kekasih Allah atau wali-wali Allah. La ajabaka, kalau setan niku nggodho ngoten niku. Ayo apa? Sregep ibadah. Buat apa sih sregep ibadah? Nyatanya seprono seprene, sejak dulu kamu udah puluhan tahun. Nyatanya tidak sampai menjadi ahli iradah kan, tidak diangkat jadi wali Allah. Jangan-jangan kamu hanya tertipu. Nah, ini unine setan Bapak. Ta'ajabaka maulaka. Kalau engkau ahli iradah maka engkau terijabah, diijabahi oleh Tuhan. Nah, saat setan menggoda seperti itu, wa azala ausofa basyariyatika. Oh, niki masih perkataannya setan. Allah juga akan menghilangkan sifat kemanusiaanmu, wa hasolalaka maksuduka, dan berhasillah untukmu maksud tujuanmu, yaitu takorub kepada Allah. Itu setan godoni ngono iku. Jadi nek bahasa Jawane, bahasa Jawanya nggih, gopo salat, gopo poso. Nyatane ora kabul-kabul gitu. Nah, niku unine setan. Sesungguhnya, dan sudah difirmankan oleh Allah, Allah menanggung ijabahnya doa. Cuma atas pilihan Allah kapan itu, maupun dalam bentuk seperti apa terkabulnya doa. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya sudah pernah cerita nih, kalau Pak Ustadz Yusuf ini, Mas Yusuf, niku kan apal kula wong sama-sama di sini. Niku di antaranya saya niku pernah jualan gula sama Mas Dayat. Niku berupaya untuk jualan gula dan tidak berhasil. Pada waktu jualan gula niku donga kula napa kinten-kinten Bapak. Ya muga-muga payu to nggih. Mudah-mudahan laku to. Tapi seandainya laku, mungkin kalau dipahami sekarang kan ya alhamdulillah
saya tidak jadi pedagang gula, malah alhamdulillah jadi dosen kan ngoten. Nah, ada skenario-skenario Allah yang kita itu tidak tahu walaupun susah pada waktu kita itu mengalaminya. Tapi kalau kita percaya, senyampang kita tetap di garis di jalan Allah, maka kita berjalan saja, dilalui. Kadang-kadang rodok susah nggih, di napa? Di kuat-kuat. Nek butuh temen curhat nggih teng kancane kan ngoten. Nggih, biasanya yang saya tahu nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tapi nuwun sewu niki, banyak orang yang sampai tua niku punya guru Bapak. Jadi nek susah nopo niku lari ke gurunya. Nah, sekarang niki sudah agak jarang orang-orang tua punya guru. Bapak saya niku bahkan mbah saya, sudah mbah ya. Sekarang sudah almarhum. Niku nggih punya guru. Bapak saya niku nggih punya guru. Nah, niku zaman sakniki pun mboten umum. Nah, niku kan baik sekali sebetulnya kalau tidak bisa curhat ke temennya, curhat ke gurunya. Karena mestinya gurunya, karena guru maka lebih bijaksana, punya saran-saran yang terbaik, dan mungkin didoakan juga yang terbaik. Bagaimana caranya cari guru? Niku agak susah cari guru, apalagi sudah tua seperti ini. Biasanya ngangge poso dan nyuwun nang Gusti Allah. Tunjukkanlah saya siapakah orang yang pas jodoh saya sebagai guru saya. Jodoh bahagia. Jodoh guru kok. Kan guru sama murid itu kalau pripun nggih? Nek mboten pas kan malah kadang-kadang salah paham wae dadine. Guru kalau murid kok salah paham wae, malah nggak maju-maju malah salah paham. Ah, ngeten mawon. Kalau di tempat saya itu biasanya yang disebut guru itu kiai-kiai sepuh. Kiai sepuh, kiai sepuh. Nah, kalau di Jogja niku kula mboten ngertos, niku teng pundi ngoten. Nggih, kapan-kapan kita bahas lebih lanjut lagi nggih. Wa jahila anna adama ijabatihi, dan murid itu bodoh atau tidak tahu sesungguhnya tidak adanya ijabah atau belum terkabulnya doa. Qad yakunu khairal lahu, terkadang lebih baik untuknya. Niki diulang penjelasannya nggih. Kadang belum terkabulnya doa niku adalah lebih baik. Contoh itu akan kita alami saat kita niku kadang-kadang punya kesulitan, pada waktu itu dikabulkan doa kita itu alhamdulillah terkabulnya sekarang. Kalau kemarin ini posisinya lebih sulit sekarang. Kan sok ngoten niku. Pernah ngalami nggih? Kula pernah ngalami. Ini kok seandainya uang ini turun seminggu atau 2 minggu yang lalu, pokoknya lebih baik sekarang ini, dan niku dipaski. Niku adalah salah satu bentuk contoh dari Allah bahwa terkadang kita itu belum terkabul doanya ya karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad takunu basyariyatu ghalidun, dan terkadang seseorang murid atau orang yang berkehendak takarub kepada Allah, sifat kemanusiaannya itu kandel. Sifat kemanusiaan yang terkait tadi ya saya sampaikan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan itu keterlaluan. Keterlaluan itu pingin sugih tenan, nesu tenan, nggih macam-macam. Pokoknya yang berhubungan basarian itu yang sifat-sifat ada hewannya.
lewat fala tangqatiu, maka sifat kemanusiaan itu tidak bisa diputus illa ba'da muddatin tawilatin, kecuali sesudah masa yang panjang. Ada seseorang niku yang karakter atau nafsunya niku terlalu kuat sehingga kalau dia berkehendak takarrub kepada Allah, maka cara menghilangkannya agak panjang dengan masa yang panjang. Salah satu contoh, seseorang untuk menjadikan dirinya tidak mudah marah, niku kira-kira butuh waktu 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu, Bapak Ibu. Wah, jawabannya mboten enten sing iso dipilih, Pak. Niku 1 tahun mawon dereng tentu selesai ya. Orang untuk mengurangi marah emosian itu belum tentu setahun akan bisa selesai. Nah, oleh karena itulah seringkali murid, orang yang berkehendak mendekatkan diri pada Allah itu seringkali belum dikasih terkabulnya doa, walaupun doanya itu, ya Allah berilah hambamu ini rasa khusyuk dalam sholat. Itu kadang kok mboten kabul-kabul. Ya Allah, saya niku pingin sowan dateng Rasulullah, pingin ke Ka'bah. Niku kan saya toh Bapak Ibu. Tapi kok dereng keturutan. Terkadang karena permasalahan-permasalahan seperti ini. Wa ma atabihi minal mujahadat, dan adapun perkara-perkara yang terkait dengan mujahadatun nafsus wariyadot dan riyadoh la yufidu dzalika fitil kalmudah, tidak berguna bagi murid tersebut di waktu yang pendek itu. Ono mangsane kalau orang Jawa ini bilang. Jadi apa yang kita upayakan dengan doa, dengan wirid, dengan puasa, itu kok mboten terkabul. Bahasa Jawanya mongsone durung teko. Nah, mungkin nek mongsone teko, kalau sudah masa waktunya itu terkabul, menolak mboten saged Bapak Ibu. Oke. Contoh saya kemarin itu kan mencontohkan betapa orang itu untuk menerima rezeki mawon dipaksa, nggih. Yang disuruh menjualkan motor itu loh. Kalau dijual sendiri itu motor bisa, tetapi tidak mau dijual sendiri harus melalui temennya agar temennya dapat persenan. Itu kan dipaksa. Waqad syabbaha ba'dul arifin, dan sungguh sebagian dari orang-orang ahli makrifat menyerupakan atau watak seseorang itu diserupakan biardin seperti bumi, dati syaukin yang mempunyai duri, dati syaukin yang mempunyai duri. Fakot yakunu syauku, terkadang bumi itu duri itu menancap ke bumi golidon dengan kadang duri itu golidon besar, gede, kasiron dan banyak. Layung koto'u, yang tidak bisa diputus illa ba'da muddatin, kecuali sesudah masa, wa mu'anatin dan usaha kepayahan, tamatin yang komprehensif. Waqad yakunu, dan terkadang do'ifan, kadang duri yang ada di bumi itu do'ifan, sedikit atau lemah, tidak kuat. Adna syai'in, yang ya tipis sekali. Artinya watak seseorang niku nggih kadang yang harus dihilangkan niku tebal, kadang juga sangat tipis dari kejelekan-kejelekannya. Yuzilu,
yang mana bisa dihilangkan duri itu. Wakadzalika ausyafun nufus, sebagaimana duri di bumi yang ada 3, banyak, gede, kecil maupun sangat kecil. Jadi ada 4. Nah, begitu juga watak manusia. Wakadzalika ausyafun nufus, dan seperti itu pula sifat-sifat jiwa. Qad takunu khabisatan, kadang jiwa itu jijik, jelek, kasiratan, dan banyak. Fatahtaju ila muddatin tawilatin, maka untuk membersihkannya membutuhkan masa yang panjang. Wasyiddatin, dan berat. Wa mu'anatin, dan payah. Fi udah berhenti. Fi ilato fala tahtaju ila tuli muddatin. Wakot takunu ghairu dzalik. Nggih. Dan terkadang jiwa itu tidak seperti itu, tidak jelek, tidak banyak kejelekannya maksudnya. Maka terkadang kalau seperti itu fala tahtaju, tidak membutuhkan ila tuli muddatin, kepada waktu yang lama, wa kasrati mu'anatin, dan banyaknya kepayahan. Titik Bapak Ibu sampai mriki riyen. Ini insyaallah minggu depan. Sekali lagi saya ringkas Bapak Ibu, terlambatnya terkabulnya doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah, ampun atau janganlah membuat kita putus asa untuk terus berdoa dan berharap kepada Allah. Karena terkadang terlambatnya terkabulnya doa itu adalah karena maha bijaknya Allah, maha pengasihnya Allah, maha penyayangnya Allah kepada kita, melindungi kita dari ketidakkuatan kalau menerima anugerah. Satu. Yang kedua, keterlambatan pengabulan doa oleh Allah itu kadang karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin selalu mendengarkan suara kita untuk berdoa. Dan itu hadisnya ada. Saya baca. Allah pernah memerintahkan malaikat Jibril untuk melihat orang yang doa terus. Lalu kemudian dilaporkan kepada Allah. Gimana malaikat Jibril? Orang niku apik ya Allah. Orang itu solih. Tapi kok belum jenengan kabulkan. Saya senang mendengarkan doanya. Ini hadis Bapak Ibu. Nah, ada juga kemudian kelanjutannya hadis itu. Ada juga orang itu yang minta dan langsung diberi karena Allah tidak suka mendengarkan doanya. Hadisnya enten niku. Jadi kalau dilanjutkan jadi pertanyaan nggak enak jawabannya. Nggih, monggo dipenggalih niki pun kuwatah niku wau, monggo dipenggalih. Intinya luruskanlah diri kita itu untuk selalu percaya husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha bijaksana. Allah maha tahu dengan keadaan kita. Allah ini maha kasih, maha sayang. Tentu yang dikehendaki Allah terhadap kita, diberikan oleh Allah terhadap kita itu yang terbaik. Walaupun kadang-kadang loro rasane. Tapi apa sesakit Nabi Ayub kan mboten. Nabi Ayub yang begitu nih kalau ceritanya. Ya, insyaallah Bapak Ibu, saudara-saudari kita lanjut minggu depan. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan